Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Nur Rahmat, jurusan Arkeologi, nomor stambuk N1B1220048, angkatan 2022. Jadi, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar Microsoft Excel. Jadi, Excel merupakan salah satu produk dari Microsoft. Nah, Microsoft Excel juga adalah teman dari Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Kita buka Microsoft Excel. Cara buka Microsoft Excel itu sama persis dengan membuka aplikasi lain seperti Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Jika kita buka, maka tampilan awalnya seperti ini. Nah, jika kita masuk seperti di Microsoft Excel-nya, maka kalian lihat ini, tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini ada namanya menu bar. Menu bar di sini yang home, ada yang namanya font. Font itu untuk mengatur mengatur tulisan, jenis tulisan. Yang di sini ada font size, itu untuk ukuran tulisan. Ada bold, itu untuk menebalkan tulisan. Ada italic untuk memiringkan tulisan. Dan ada underline untuk menggarisbawahi tulisan. Nah, di sini ada beberapa pengaturan untuk mengatur letak sebuah tulisan. Di sini yang ini rata kiri, ini rata tengah, dan ini rata kanan. Kita pindah di insert. Nah, kalau untuk insert, dia di sini ada untuk pengaturan table. Nah, di sini juga ada namanya pictures, shapes, dan icons. Dan segalanya. Draw, di sini untuk menggambar. Di sini ada eraser, itu untuk menghapus. Dan di sini ada beberapa kayak untuk spidol gitu. Kita pindah di backlight. Ada themes, colors. Nah, di sini untuk ya itu font, margin, orientation, size, print area, background, printnya itulah. Kita pindah di formulas. Di sini ada insert. Di sini ada insert function, auto sum, heavenly usage, financial, logicial, text, date and time, log and reference, math and string, more function, dan lainnya. Nah, kalau di sini untuk di data, dia ada yang namanya get external data. Ada refresh all, queries and connection, filter, sort, text to columns, paste fill, remove duplicates, data validation, dan lainnya. Nah, untuk review, di sini ada yang namanya spelling, workbooks, statistics, check accessibility, smart look, dan translate. Nah, kalau untuk view, dia ada namanya normal, pack break, preview, backlight, custom views, grid lines, formula bar, headlinks, zoom to selection, new window, or arrange all, fresh finish, fresh to raw, dan lainnya. Nah, kita kembali di menu home. Untuk menu home, di sini ada namanya lingkungan kerja Excel.
lingkungan kerja Excel ini berbentuk kotak-kotak. Nah, jika kita perhatikan di sini ada yang A, B, C. Nah, untuk A, B, C ini adalah kolom. Nah, kolom A, B, C ini kolomnya ini dari A, B hingga seterusnya. Nah, jika kita perhatikan sebelah kiri, ini ada yang namanya, yang ini yang angka 1, 2, 3 itu namanya baris. Nah, jika kita perhatikan di pojok sebelah kanan yang ini namanya name box. Name box ini untuk menampilkan sel, jumlah sel. Oke. Contohnya saya contohkan kayak contoh saya pilih C4. Maka di name box ini akan muncul C4. Nah, contoh lainnya seperti saya contoh ya E7. Maka di name box-nya akan muncul E7. Nah, jika di sini jika kita perhatikan di sebelah di pojok paling bawah ada yang namanya sheet. Sheet ini adalah lembaran kerja di Microsoft Excel. Jika kita ingin menambahkan lembaran kerja baru, kita pilih yang ini, name sheet. Maka akan muncul lembaran kerja baru di Microsoft Excel. Nah, mungkin itu saja materi tentang lingkungan kerja Microsoft Excel. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya saya sudah membahas tentang pengenalan lingkungan kerja. Nah, sebelumnya juga saya sudah membahas tentang Microsoft Excel. Untuk sekarang saya akan melanjutkan materi tersebut. Yang sekarang saya akan membahas materi yang berjudul pengenalan formula dasar pada Microsoft Excel. Nah, jadi fungsi formula dasar ini untuk melakukan perhitungan atau pengelolaan terhadap data yang ada di Microsoft Office Excel. Jadi, setiap penggunaan formula dasar itu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi, ini untuk menandai bahwa kita akan menggunakan fungsi yang perlu diperhatikan adalah alamat data tersebut dan penulisan fungsi atau rumus. Karena jika fungsinya salah atau rumusnya salah, maka hasil evaluasinya akan salah. Ditandai dengan tulisan pagar Philip. Nah, kita akan membahas fungsi-fungsi dasar tersebut. Yang pertama, aritmatika. Aritmatika yang dimaksud adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalnya, di sini kita buat tabel yang pertama. Nah, di sini ada angka 1, dan di sini angka 2, dan yang di sini adalah hasil. Nah, untuk aritmatika yang pertama adalah penjumlahan dan kedua pengurangan, 3 perkalian dan keempat pembagian. Misalnya dari angka 1, misalnya di sini angka 1 adalah 5 dan angka 2 adalah 7. Nah, hasil di sini karena ini penjumlahan berarti 5 tambah 7 12. Jadi, kalau kita tidak mengerjakan di Excel, misalnya gini, kita mengerjakan di Word, maka kita harus mengerjakan di Excel.
kita harus hitung sendiri 5 tambah 7 hasilnya 12. Maka kita tulis di sini 12. Itu kalau kita kerjakan di Word. Oke, mungkin segitu saja materi yang saya jelaskan mengenai formula dasar pada Microsoft Excel. Nah, kita akan lanjut di materi selanjutnya. Jadi di video kali ini merupakan lanjutan dari materi Microsoft Excel. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar Microsoft Excel dan beberapa fungsi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fungsi logika. Jadi fungsi logika ini sangat penting karena ketika kita menyelesaikan masalah, maka kita pasti akan memerlukan kondisi-kondisi. Jadi misalnya ketika kita membuat laporan hasil ujian mahasiswa, dan mungkin kita akan memerlukan keterangan ini lulus atau tidak lulus. Nah, tentunya ketika memberi keterangan atau memberi label mahasiswa lulus atau tidak lulus, kita mempunyai kriteria atau kondisi atau syarat, dan untuk syarat-syarat tersebut, masalah kita memanfaatkan fungsi logika. Jadi, fungsi logika ini digunakan untuk menyatakan kondisi benar, menyatakan kondisi benar atau salah. Jadi, nilainya adalah kualitatif. Dia tidak lulus atau tidak lulus, baik atau tidak baik, dan nilai-nilai seperti yang disebutkan tadi. Nah, untuk beberapa fungsi di Excel yang yang mengenai fungsi logika itu, yang pertama fungsi if. Nah, jadi fungsi if ini digunakan untuk apakah syarat tertentu memenuhi syarat atau tidak. Jadi cara menulisnya adalah seperti ini. Saya tulis ulang di sini. If dalam kurung syarat titik koma nilai benar. Nah, di sini tulisannya adalah syarat titik dua, terus nilai dia benar jika syarat terpenuhi. Nah, biasanya istilah nilai true nilai true-nya apa? Habis itu titik koma. Nah, jika nilai salah atau tidak terpenuhi, kita beri keterangannya apa? Seperti ini. Kita tulis nilai salah titik koma sama dengan. Jadi model penulisan seperti ini. Tentunya kita menambahkan sama dengan di belakang fungsi tersebut. Jadi contoh yang paling sederhana adalah misalnya kita ambil data yang ini ya, yang ini. Nah, di sini ada tinggi.
ada tinggi. Untuk di sini kita bisa tulis keterangan atau nilai Q1. Contohnya seperti ini. Nilai kuis 1. Nilai pertama 85, nilai kedua 50, nilai ketiga 89, nilai keempat 83, 45, 45, 60, 64, 72, 75, dan 86. Nah, sekarang kita ingin memberi keterangan yang berhak lulus untuk kuis 1 adalah mahasiswa yang nilainya di atas 80. Nah, maka kita bisa memberi syarat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut di materi selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pengurutan dan penyaringan data pada Microsoft Excel. Nah, di sini kita sudah lihat data-data. Nah, ini data-data berupa data palsu, hanya sekedar isian saja. Jadi, untuk pengurutan data itu kita bisa lihat di menu Home. Yang ini, kita lihat ujung kanan atas, Sort dan Filter. Ini, yang ini, Sort dan Filter. Terus kita pilih, maka akan muncul beberapa pilihan seperti Sort A to Z, Sort Z to A, Custom Sort, Filter. Nah, tapi di sini kita akan gunakan dan membahas tentang Sort A to Z, Sort Z to A, dan Filter. Nah, untuk A to Z berarti kita mengikuti urutan sesuai abjad, sedangkan Z to A kebalikannya. Lalu di sini kalau kita pengen contoh, kita tinggal klik saja A to Z. Di bagian misal nama. Gini, maka akan muncul seperti ini. Dia mengikuti urutan dari A ke Z. Nah, nama-namanya akan mengikuti huruf dari A, B, C, sampai Z. Begitu juga ketika kita memilih Z to A. Seperti ini. Contohnya, seperti ini. Maka dia mengikuti dari huruf akhir hingga ke A. Gitu. Maka dia akan terbalik atau berbalikan dari A to Z. Selanjutnya kita ke penyaringan. Nah, penyaringan ini dia untuk mengikuti kategori-kategori yang kita pilih. Misal, jika kita ingin menyaring untuk data-data yang harus yang data-data yang hanya jenis kelamin laki-laki, tinggal kita filter seperti ini. Seperti ini.
Maka kita contoh, kita sering yang L, laki-laki, maka semua data yang muncul adalah laki-laki. Ini jika kita pilih, kita centang yang perempuan, terus clear filter. Ah, maka akan muncul semua datanya laki-laki. Dan jika kita pengen ke perempuan juga datanya, kita tinggal hapus centang yang laki-laki, maka semuanya muncul jenis kelamin perempuan. Nah, mungkin itu saja materi yang saya bawakan, dan kurang dan lebihnya mohon maaf, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Taufik Nur Rahmat mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami.